Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian skripsi dengan membuat pengembangan suatu sistem yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Publik Administrasi di Desa Baginda. Yang pertama itu, sebelum melakukan login, user terlebih dahulu melakukan registrasi. Di halaman depan ini, di sini terdapat waktu pelayanan, prosedur permohonan surat, dan lokasi Desa Baginda itu sendiri. Nah, sebelum login, harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Ini adalah halaman registrasi. Di sini, pemohon harus memasukkan NIK terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Nama lengkap, jenis kelamin, kota lahir, kita masukkan Sumedang. Lalu tanggal lahirnya, password. Nah, di dalam registrasi ini, pemohon harus melakukan input password, dan password itu harus diingat untuk bisa melakukan login nanti ketika melakukan pemohonan. Setelah pengisian data halaman registrasi selesai, maka langsung melakukan daftar. Nah, daftar sudah selesai, di sini sudah bertuliskan selamat. Setelah itu, kita masukkan lagi nick-nya dan password-nya. Tadi saya lupa masuk nick-nya, kita coba lihat di database-nya. Nah, ini contoh nick saya. Kita copy ini. Copy di sini, paste. Ini password-nya kita masukkan. Lalu klik login. Login berhasil. Nah, ini adalah halaman dashboard pemohon. Yang tadi yang melakukan registrasi namanya adalah Reva Maturida. Di sini juga terdapat halo Reva Maturida. Nah, di sini juga ada catatannya, sebelum Anda request surat keterangan lengkapi biodata Anda. Klik biodata Anda. Nah, otomatis di sini pemohon sebelum melakukan proses pemohonan surat terlebih dahulu melakukan input biodata. Kita coba input biodata. Biodata. Nah, nick-nya sudah valid, contohnya seperti itu, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, pilih agama, Islam, alamat, kita masukkan yang ini, hapus yang ininya, telepon, pekerjaan, mahasiswa. Setelah selesai melakukan input biodata, lalu klik ubah. Setelah selesai melakukan input biodata atau pengisian biodata, maka pemohon selanjutnya bisa melakukan proses permohonan surat. Di dalam dashboard ini ada fiturnya, yang pertama biodata Anda, yang kedua status request. Nah, di dalam status request ini, di sini jika pemohon sudah melakukan input apa surat keterangan yang dibutuhkan, maka nanti statusnya ada di sini. Nah, status ini fungsinya untuk pemberitahuan kepada pemohon atau user atau masyarakat jika surat keterangan sudah selesai dicetak oleh staf, maka di sini ada ketulisan surat bisa diambil. Kita coba ya. Kita mencoba membuat surat pengantar pembuatan kartu penduduk. Nah, kenapa di sini saya membuatnya hanya ada 4?
surat pengantar pembuatan kartu tanda penduduk, surat pengantar pembuatan kartu keluarga, surat keterangan belum menikah, dan surat pengantar catatan kepolisian. Ketika saya melakukan observasi dan wawancara kepada kepala desa dan para staf aparatur desa Baginda, ternyata kebanyakan masyarakat itu sering melakukan permohonan surat dengan 4 kriteria ini. Makanya saya hanya membuat 4 kriteria ini terlebih dahulu untuk memaksimalkan apa yang dibutuhkan oleh Desa Baginda. Yang pertama, kita buat surat pengantar pembuatan kartu penduduk. Nah, di sini sudah ada nicknya tercantum yang tadi dimasukkan ketika melakukan registrasi. Di sini scan KK. Nah, pemohon itu melakukan scan data di sini. Scan data terlebih dahulu. Kita masukkan yang ada saja dulu terlebih dahulu di sini. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini saja terlebih dahulu. Kita ambil yang ini. Nah, kita buat aja yang inilah. Contoh aja ini mah. Nih, misalkan. Kakak, scan kakak. Contoh aja. Contoh aja. Karena memang saya belum menyiapkan scan kakaknya. Kita coba di sini. Yang ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu ketika di dalam surat permohonan 4 itu, di dalamnya itu berbeda-beda syarat. Seperti halnya ini, form pengajuan surat pengantar pembuatan KTP. Nah, di sini adalah persyaratannya itu adalah scan KK. Kita coba lagi ke sini. Nah, yang tadi itu adalah scan KK. Nah, persyaratan yang kedua, pengajuan surat pengantar pembuatan KK yaitu scan KTP. Yang ketiga itu surat keterangan belum menikah, persyaratannya di sini adalah scan KTP dan scan KK. Selanjutnya, surat pengantar catatan kepolisian, persyaratannya itu adalah scan KTP dan scan KK. Nah, yang saya buat yaitu adalah surat permohonan pembuatan kartu tanda penduduk. Di sini scan KK. Nah, jadi masyarakat itu melakukan scan KK terlebih dahulu, yaitu adalah syarat utamanya dalam pembuatan KTP. Seperti ini. Keperluan misalkan. Keperluan di sini apapun keperluan masyarakat atau pemohon bisa dituliskan di sini. Kalau saya di sini coba untuk ini aja, untuk melakukan seleksi sekolah kedinasan. Kita input. Nah, berhasil diinput. Setelah itu sebagai pemohon kita cek status requestnya di sini. Nah, di sini sudah ada tanggalnya. Tanggal penginputan persyaratan dan pemohonan persyaratan yaitu 29 Juni seperti tanggal sekarang. Nicknya sudah ada, nama lengkapnya sudah ada, scan kakaknya sudah ada di sini, keperluan sudah tertera di sini. Nah, di sini ada status belum ACC staf, keterangan data sedang diperiksa oleh staf. Maka dari itu pemohon atau masyarakat hanya menunggu dan mengecek secara berkala apakah status ini berubah atau belum. Jika sudah berubah, maka bisa diambil ke desa. Kita coba ya. Ini sudah selesai dalam proses pemohonan surat. Kita logout. Nah, karena di sini ada halaman login dan registrasi untuk pemohon, maka pegawai juga terdapat, yaitu di sebelah sini. Nah, login pegawai. Ini ada login pegawai. Di sini ada staf dan kepala desa. Kita masuk sebagai staf. Passwordnya yaitu di sini 1. Kita login. Maka login berhasil. Setelah itu, nah, di dashboard staf ini, di tampilan halaman utamanya ada fitur data user, cetak surat selesai. Di data user ini adalah, nah ini adalah nama pemohon yang tadi saya buat di sini. Ini adalah nama-nama pemohon yang sebelumnya. Jadi di data user ini, staf bisa mengetahui siapa saja yang
akan melakukan permohonan. Nah, di sini ada 4 fitur, jadi ketika masyarakat atau pemohon melakukan permohonan surat, maka staf membuka halaman utamanya itu sudah tertera di sini mana saja nih permohonan dari masyarakat yang sudah masuk. Contoh yang tadi saya inputkan atau saya ingin membuat surat permohonannya itu adalah SPP KTP. Nah, di sini ada nomornya 1, yang lainnya 0, otomatis berarti ada suatu permohonan nih di SPP KTP. Kita sebagai staf membuka dulu SPP KTP. Nah, di sini staf melakukan validasi data, cek data. Nah, kita cek dulu datanya. Cek dulu datanya nih. Nih, oh, sudah betul ternyata syaratnya juga sudah betul, maka staf melakukan keterangan di sininya. Nanti keterangan ini ada di status request. Data status request pemohon. Kita tulis di sini data lengkap. Kita ubah. Nah, masuk. Sudah berhasil. Nah, kita melakukan ACC di sini. Staf melakukan ACC. ACC staf berhasil. Setelah itu, tidak hanya sampai di situ. Ketika staf melakukan ACC, maka surat yang tadi pemohon ajukan harus di ACC kembali oleh kepala desa. Maka dari itu, kepala desa harus meng-ACC dan melihat apakah betul kevalidan data dan memang itu adalah masyarakat Baginda. Maka kepala desa di sini login lagi. Di sini kan ada staf dan kepala desa. Di sini ada kepala desa. Kepala desa masuk login. Nah, masuk. Nah, ini adalah dashboard kepala desa. Di dashboard ini, di sini ada tampil request surat keterangan sudah ACC staff. Jadi setelah surat sudah di ACC staff, maka surat tersebut masuk ke dalam dashboard kepala desa. Di sini kan ada SPP KTP, SPP KK, SKBM, dan SKCK. SPP KK kosong, SKBM 0, SKCK 0, SPP KTP 1. Nah, inilah yang tadi pemohon ajukan dan sudah di ACC oleh staf. Maka dari itu kepala desa melakukan cek data. Di sini statusnya udah ada dan ini tanggalnya sudah tertera semuanya. Scan kakak. Di sini ada view suratnya. Nah, di sini sudah ada surat pengantar pembuatan KTP pemerintah desa Baginda. Ini adalah tampilan suratnya. Maka dari itu di sini juga belum ditandatangan kepala desa. Tanda tangan yang bersangkutan ini adalah Reformatorida. Nah, di sini kepala desa melakukan tanggal ACC. Contoh misalkan di sini tanggal 29. Kita ACC di sini klik. Nah, kepala desa melakukan ACC nih. ACC sudah berhasil. Nah, setelah itu maka data yang tadi sudah di ACC oleh kepala desa maka masuk ke bagian staf lagi. Kita coba masuk ke bagian staf lagi. Staf, kita masuk lagi ke staf dengan passwordnya 1. Selamat login berhasil. Nah, setelah itu staf itu cetak surat di sini tuh. Di sini ada cetak surat. Kalau tadi belum ada keterangan harus view cetak, belum ada, soalnya belum di-ACC oleh kepala desa. Nah, ini adalah surat selesai yang sudah selesai. Nah, kita coba ketika klik cetak surat, kita view cetak. Nah, di sini ada nih. Ada keterangan, surat dicetak bisa diambil di Balai Desa Baginda. Kita kirimkan atau bisa kita cetak. Nah, kita cetak terlebih dahulu ya. Kita cetak. Nah, di sini bisa langsung dicetak oleh staf. Dalam hal ini, sebelumnya staf itu waktu masih manual, staf melakukan pengetikan manual, yang dimana pengetikan manual itu tidak efektif dan efisien. Artinya, ketika melakukan pengetikan, semua staf itu
tidak bisa satu orang. Pasti staf itu ketika saya melakukan observasi banyak staf-staf yang melakukan disebutnya tugasnya yang memang itu bukan tugasnya. Nah, untuk menanggulangi seperti itu, alangkah baiknya kita atau saya membuat penelitian dan membuatkan sistemnya seperti ini. Jadi tidak harus ada pengetikan ulang dan masyarakat pun tidak diharuskan datang ke sana karena ini sudah berbentuk website dan bisa diakses secara online. Nah, di sini sudah ada suratnya, jadi efisien kita bisa langsung dicetak atau bisa disimpan terlebih dahulu oleh stafnya. Nah, di sini bisa tuh. Ya, setelah itu. Ini adalah suratnya. Nah, di sini ketika tadi surat sudah dicetak, maka staf diwajibkan harus menginput bahwa surat dicetak bisa diambil di Balai Desa Baginda. Kita input, selamat. Setelah berhasil, nah, cetak surat sudah kosong. Ketika melihat surat selesai, maka di sini ada namanya Reva Maturida. Nah, tanggal 29 Juni untuk melakukan seleksi kedinasan keperluannya. Requestnya pembuatan KTP. Status sudah dicetak. Setelah itu sudah selesai bagian staf. Kita kembali lagi login sebagai pemohon. Kita masukkan nick lagi di sini. Masukkan nick pemohonnya. Passwordnya. Kita login. Nah, login sudah selesai. Nah, di sini ada nih status request. Nah, di sini yang tadinya belum di ACC staf, belum ada informasi status di sini, maka setelah di ACC oleh bagian staf atau bagian validasi surat di desa, maka status dalam dashboard atau status request di dalam akun pemohon, maka statusnya sudah ada, surat sudah dicetak. Maka dari itu masyarakat atau pemohon bisa langsung datang ke desa dan mengambil surat yang sudah dicetak tersebut tanpa harus mengantri terlebih dahulu, tanpa harus menunggu terlebih dahulu. Di sini sudah tertera surat sudah dicetak dan bisa langsung diambil. Nah, data pemohon sudah selesai. Lanjut, ini ada lagi yang namanya adalah laporan administrasi. Laporan administrasi permohonan surat itu ada di bagian kepala desa. Kepala desa itu bisa login dan bisa melihat surat yang dibutuhkannya atau data surat yang sudah selesai. Di sini ada laporan per bulan, ada per tahun, ada juga per tahun. Kalau kita lihat per bulan, nah ini memang sudah ada datanya nih bulan ini. Tapi ketika sudah berjalan begitu beberapa tahun, kepala desa bisa memilih, oh kalau misalkan nih kepala desa pingin lihat yang bulan Juni udah berapa banyak nih masyarakat yang sudah melakukan permohonan surat dan sudah melakukan permohonan surat secara online. Jadi kepala desa di sini bisa melihat Juni. Kita klik tampilkan. Nah, di sini sudah tertera nih tanggal ACC oleh kepala desanya tanggal segini, nicknya sudah ada, nama keperluannya sudah ada, requestnya. Jadi di sini kepala desa bisa menganalisis juga untuk keperluan aparatur pemerintahan desa Baginda, seberapa banyak sih masyarakat yang melakukan permohonan surat, tentunya dalam berbagai surat gitu, mana yang lebih banyak. Nah, data ini pun tidak hanya bisa disimpan di dalam sistem, ketika memang harus kepala desa ingin mencetaknya, bisa di sini langsung dicetak oleh kepala desa. Nah, ini untuk mengefisienkan supaya tidak tercecer di mana-mana data-data yang melakukan permohonan suratnya. Ini bisa dicetak langsung oleh kepala desa. Nah, sudah ada laporan pengajuan surat keterangan di sebagian bulan Juni, sudah tertera di sini.
kembali lagi. Nah, dalam hal ini tentunya saya sebagai peneliti atau pengembang sistem untuk melakukan pengembangan sistem ini menggunakan metode UCD, yang dimana metode itu adalah fokusnya terhadap pengguna. Jadi saya di sini kebanyakan melakukan penelitian atau wawancara kepada masyarakat, karena masyarakatlah sebagai pengguna. Bagaimana masyarakat menggunakan sistem online ini, apakah siap atau belum? Tapi memang nyatanya 80% masyarakat sudah siap dengan adanya sistem online ini, tetapi 30% belum menyetujui adanya online ini. Belum menyetujuinya bukan tidak siap, mereka mendukung, tetapi mereka masih belum melek terhadap teknologi. Maka dari itu, hal tersebut, kalau memang masyarakat belum melek teknologi, dalam 30% itu, tentunya semua lingkungan yang masyarakat huni atau lingkungan masyarakat di RT atau RW-nya itu bisa melakukan bantuan kepada lingkungan-lingkungan sekitarnya, karena di dalam era globalisasi ini tentunya sudah kebanyakan semuanya melek teknologi. Nah, itu mungkin ketika kendalanya bisa disosialisasikan oleh aparatur atau kan pemerintahan Desa Baginda. Nah, inilah hasil dari penelitian saya. Inilah produknya, websitenya, hasil pengembangan sistemnya. Walaupun memang tidak sempurna, masih banyak kekurangan di dalam pengembangan sistem ini. Tapi setidaknya ini bisa membuat permohonan masyarakat efektif dan efisien, tidak harus mendatangi kantor Desa Baginda, tetapi bisa melakukan permohonan surat di rumahnya masing-masing dengan mudah dan mempunyai kepastian bahwa surat sudah bisa diambil karena sudah ada statusnya di dalam akun masyarakat tersebut. Nah, data-data yang tadi di input itu masuk ke sini. Ini database-nya masih lokal, saya belum di hosting, tapi sudah saya coba kepada staf desa dan kepada kepala desa, saya mengimplementasikannya di sana bahwa ya memang ada perubahan. Nah, ini data-datanya bisa tersimpan di sini dengan aman. Jadi data-data yang terdahulunya masih acak-acakan atau ditulis di dalam buku dan memang itu sangat-sangat tidak efektif ketika ada suatu disebutnya suatu permintaan data dari mungkin kepala desa atau apapun itu, jadi bisa ada di sini tersimpan dengan baik dan aman. Nah, inilah layanan surat keterangan online Desa Baginda yang saya buat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penelitian dan observasi yang saya lakukan selama beberapa bulan ini bisa menghasilkan produk yang memang betul digunakan oleh para pemerintahan Desa Baginda. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada beberapa pihak yang mendukung pembuatan pengembangan sistem ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.